Hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang praktek micromanagement atau micromanaging di restoran. Topik ini saya angkat berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika berinteraksi dengan banyak rekan atau klien Resto Focus yang terdiri dari pengusaha restoran dan top manager tentunya. Ada banyak keluhan terutama di level manager terkait aktivitas micro managing yang dilakukan oleh owner atau pengusaha restoran. Dan dari pengusaha restoran sendiri juga menyampaikan keluhan terkait betapa sulitnya menemukan manajer yang tepat untuk melakukan tugas-tugas sesuai keinginan atau harapan dari beliau-beliau para owner restoran. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas tema ini. Kita mulai dari yang pertama, apa definisi dari micromanagement atau micromanaging. Micromanagement atau micromanaging adalah aktivitas manajemen yang di mana proses pengawasannya dilakukan secara ketat atau bahkan berlebihan. Nah, tentu saja karena pengawasannya dilakukan secara ketat atau bahkan berlebihan, maka itu berdampak terhadap bagaimana PIC, dalam hal ini manajer-manajer di level atas, di top management, merasa kesulitan atau merasakan kendala dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan tentu saja mencapai target pekerjaannya sendiri. Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi terjadinya micromanagement? Perlu kita cermati bahwa sebagian besar pengusaha restoran atau owner restoran itu memulai usaha restorannya, memulai usaha F&B-nya itu dari nol dan berdasarkan keterampilan atau cara yang dimiliki masing-masing. Ada yang memulainya hanya dari beberapa meja saja, ada yang memulainya dari tenda, ada yang memulainya dari gerobak yang kecil-kecil. Mereka tidak mendapat bimbingan dari pihak manapun selain dari pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki dan belajar dari proses yang dijalani sehari-hari. Nah, ketika bisnisnya mulai besar dan berkembang, berhasil membuka cabang, misalnya 1, 2, atau 3, bahkan lebih, beliau ini, owner restoran ini mulai menyadari bahwa saya membutuhkan orang yang bisa menghandle tugas-tugas terutama di hal-hal yang sifatnya strategis. Karena semakin banyak cabang, tentunya
semakin banyak pekerjaan yang harus dihandle. Dan beliau, para owner ini juga mengalami keterbatasan. Misalnya beliau tidak bisa berada di 2 tempat dalam waktu yang sama. Selain itu juga tidak semua disiplin ilmu dikuasai. Katakanlah ada owner yang dia punya basicnya di accounting, tapi tidak punya basic di human resources atau HRD. Ada yang punya basic di operation, di operasional, tapi tidak punya basic di marketing dan sebagainya. Nah, ketika perusahaannya sudah besar, beliau kemudian merekrut orang-orang profesional, mulailah terjadi hambatan-hambatan yang fokusnya pada yang saya sebut sebagai micromanagement. Kenapa micromanagement itu bisa terjadi? Sekali lagi karena owner-owner ini yang dulunya dari awal terbiasa bekerja dengan caranya sendiri, kemudian harus mendelegasikan pekerjaan ini kepada para manajernya. Dan tentu saja para manajer ini adalah profesional yang sudah bekerja di beberapa atau bahkan banyak perusahaan dan punya cara mereka masing-masing dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Buruknya adalah ketika owner melihat bahwa yang dilakukan manajernya tidak sesuai dengan caranya, maka owner ini mengajukan keberatan atau tidak setuju, atau bahkan mengintervensi, atau bahkan memaksa untuk melakukan itu dengan caranya. Nah, disinilah mulai terjadi masalah. Kalau manajernya idealis, dia akan memilih untuk resign, memilih untuk pergi dari perusahaan dan mendapatkan tempat yang lain. Tapi jika manajernya ini cukup toleran, dia boleh jadi mengikuti arahan ownernya, atasannya, atau bosnya. Tapi dia sebenarnya tahu bahwa ada cara lain yang lebih baik. Sehingga dia tidak benar-benar menjalankan dengan sepenuh hatinya. Sebetulnya perbedaan pendapat mengenai sebuah cara itu sah-sah saja selama argumentasinya itu kuat dan disepakati outputnya apa yang ingin dicapai, targetnya apa yang mau dicapai. Selama target atau output yang dicapai itu sesuai dengan value dan moral, maka seharusnya itu baik-baik saja. Tapi yang kerap terjadi adalah, yang umum terjadi adalah para owner ini, para pengusaha ini masih berkutat dengan cara lamanya, masih meyakini bahwa cara-cara beliau itu yang paling baik atau paling tepat, sehingga mengintervensi cara-cara yang dilakukan oleh para manajernya. Jika manajernya ini menerima, kemudian melakukan sesuai dengan caranya owner, maka selain dia tidak melakukan dengan sepenuh hatinya, dia juga akan selalu berada dalam ketakutan, yaitu takut salah.
Akhirnya yang terjadi adalah setiap kali harus ada pengambilan keputusan, sang manajer ini bertanya, bahkan untuk hal-hal kecil. Karena dia takut atau tidak mau ditegur oleh sang owner bahwa dia melakukan kesalahan A, B, dan C. Dampak yang lebih luas adalah karena manajer-manajer ini terlalu sering ditanya terkait proses, terkait cara, diawasi secara ketat mengenai cara-cara yang dilakukan, maka manajer-manajer ini menjadi lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya teknis, yang seharusnya malah beliau-beliau, para manajer ini fokus kepada hal-hal yang sifatnya strategis, di mana itu adalah tujuan utama beliau direkrut atau mereka direkrut. Nah, karena ini terjadi, maka tujuan utama atau target utama, harapan terbesar dari owner sendiri menjadi tidak tercapai. Karena pada awalnya owner ini juga meng-hire orang-orang profesional dengan harapan bisa memberesi hal-hal yang sifatnya strategis. Tapi di tengah jalan ternyata mereka kemudian lebih fokus kepada hal-hal yang teknis. Ownernya jadi kecewa. Oh, ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Oh, ternyata kinerja mereka nggak sesuai dengan harapan. Padahal tentu saja ada penyebabnya, yaitu faktor micromanagement yang menjadi penyebabnya, yang menjadi awal mula terbentuknya kebiasaan baru para manajer yang lebih konsen atau lebih fokus kepada hal-hal teknis ketimbang yang strategis. Jadi jelas di sini aktivitas micromanaging atau micromanagement itu berdampak buruk bagi perkembangan organisasi atau perkembangan perusahaan. Selain tidak nyaman bagi para manajer, bagi para profesional, karena selalu diawasi secara ketat, kemudian selalu ditanya terkait hal-hal teknis. Yang kedua adalah ketika para manajer ini beralih fokus ke hal-hal yang sifatnya teknis karena selalu takut salah, maka tugas utama mereka menjadi terabaikan. Apa itu? Hal-hal yang strategis. Ini harus menjadi perhatian bagi para pengusaha, bagi para owner, supaya beliau-beliau ketika sudah membangun sistem dan merekrut para profesional untuk menjalankan sistem, maka beliau juga harus mengubah habit atau kebiasaan beliau, terutama dalam hal keterlibatan secara teknis. Biarkan para profesional ini bekerja dengan caranya, berdasarkan pengalamannya yang sudah dimiliki. Kita tinggal memberikan target-target atau output-output saja yang diharapkan. Mudah-mudahan tema ini, pembahasan ini bisa menjadi renungan atau bahan diskusi bagi para owner restoran, ya, demi kebaikan tentunya, demi bagaimana target-target perusahaan atau target-target
organisasi bisa dicapai tanpa membuang begitu banyak energi, karena harus kehilangan para manajer yang sudah direkrut dengan susah payah, dengan eh, menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan tentu saja uang. Ada hal yang harus diperbaiki, yaitu bagaimana micromanaging ini bisa dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan. Dalam kepemimpinan, dalam leadership, kepercayaan itu adalah hal yang utama. Jadi ketika kita tumbuh menjadi seorang leader, pemimpin bisnis, maka kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada para manajer kita untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan semaksimal mungkin. Bukan berarti tanpa pengawasan. Tentu saja sistem yang baik adalah termasuk sistem monitoring yang bagus, tapi bukan micromanaging. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.